Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfrida Cahyani dari jurusan Manajemen NIM 2109308110074. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika bisnis, di mana ada 6 materi. Yang pertama ada etika bisnis dalam sumber daya manusia. Yang kedua ada etika bisnis dalam pengambilan keputusan yang etis. Yang ketiga ada etika dalam produksi. Yang keempat ada etika dalam teknologi informasi. Yang kelima ada etika dalam bisnis global. Dan yang keenam ada etika dalam bisnis manajemen keuangan dan akuntansi. Yang pertama, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Pada umumnya, ada 3 macam pengertian maupun definisi dari sumber daya manusia, yaitu yang pertama, sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi, biasa disebut personal, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan. Yang kedua, sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Yang ketiga, sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadikan potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensinya organisasi. Adapun fungsi manajemen, yang pertama fungsi lini, yang kedua fungsi koordinatif, yang ketiga fungsi staf. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia seperti halnya fungsi manajemen umum, yaitu yang pertama ada fungsi manajerial terbagi atas 4. Yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga direction atau pengarahan, yang keempat controlling atau pengendalian. Kedua ada fungsi operasional terbagi atas 6. Yang pertama pengadaan tenaga kerja atau pengadaan sumber daya manusia, yang kedua pengembangan atau development, yang ketiga kompensasi atau compensation, yang keempat pengintegrasian atau integration, yang kelima ada pemeliharaan, yang keenam pemutusan hubungan tenaga kerja atau separation. Adapun kewajiban karyawan dan perusahaan. Kewajiban karyawan kepada perusahaan yang ada 3. Yang pertama ketaatan, yang kedua konfidensialitas, yang ketiga loyalitas. Selanjutnya kewajiban perusahaan kepada karyawan ada 4. Yang pertama perusahaan tidak boleh mempraktikkan diskriminasi. Yang kedua perusahaan harus menjalin kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga kewajiban memberikan gaji yang adil. Yang keempat perusahaan tidak boleh memperhatikan karyawan dengan semena-mena. Materi yang kedua ada etika dalam pengambilan keputusan yang etis. Pada pengertian paling dasar adalah sistem nilai pribadi yang digunakan memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat dalam suatu situasi tertentu. Memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan diri pribadi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang etis, yaitu dalam perkembangan moral. Dalam fase ini adalah fase yang mengevaluasi kemampuan seseorang untuk menilai apakah ia benar secara moral. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang etis, yang pertama menentukan fakta, yang kedua mempertimbangkan alternatif yang tersedia, yang ketiga mengidentifikasi pemangku kepentingan dan melihat situasi dari perspektif mereka. Yang keempat, memikirkan tentang bagaimana suatu keputusan dapat mempengaruhi para pemangku kepentingan, membandingkan dan mempertimbangkan alternatif berdasarkan membuat keputusan, efek dari integritas dan karakter pribadi, konsekuensinya, kewajiban dan pribadi dan hak. Materi yang ketiga ada etika dalam kegiatan produksi. Pengertian etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Adapun tujuan produksi antara lain. Yang pertama ada memperbanyak jumlah barang dan jasa. Kedua, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, mengganti barang-barang yang rusak atau habis.
Yang keempat, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. Yang kelima, memenuhi pasar internasional. Yang keenam, meningkatkan kemakmuran. Pentingnya menerapkan etika dalam manajemen produksi. Kenapa? Karena dalam kegiatan produksi melibatkan antara jual beli. Karena ketika kita menerapkan etika dalam produksi, itu salah satu kunci kita dapat mempererat atau membangun silaturahmi terhadap konsumen. Inilah kunci juga salah satu ketika kita berkegiatan produksi, kita akan dipercayai oleh konsumen. Jadi sangat penting dalam menerapkan etika bisnis dalam teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa etika adalah nilai, norma, atau aturan mengenai sesuatu hal yang baik dan buruk, benar atau salah yang dianut oleh golongan masyarakat. Etika bisnis, pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Sedangkan pengertian dari teknologi informasi adalah pengertian umum untuk berbagai jenis teknologi yang bertujuan membantu manusia untuk mempermudah dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Adapun masalah etika dalam sistem informasi, yang pertama privasi, yang kedua properti, yang ketiga akurasi, dan yang keempat akses. Pun jenis etika yang ada dalam teknologi informasi, yang pertama kode etik seseorang profesional teknologi informasi, kedua kode etik pengguna internet, yang ketiga kode etik programmer, yang keempat etika teknologi informasi dalam undang-undang, yang kelima ada etika dalam bisnis online. Keuntungan berbisnis dalam teknologi informasi. Bisnis berbasis teknologi informasi dapat mempermudah transaksi suatu perusahaan atau perorangan. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat mempermudah berinteraksi antara satu tempat dengan tempat yang berbeda. Adapun peluang bisnis bidang teknologi informasi, yang pertama bisnis teknologi web development atau pengembangan, bisnis teknologi startup produk IT, ketiga bisnis jasa desain grafis, yang keempat jasa penulis artikel, kelima bisnis SEO konsultan, yang keenam bisnis teknologi produk IT aplikasi mobile. Materi yang kelima, etika bisnis dalam global. Konsep bisnis dalam globalisasi ekonomi. Istilah globalisasi secara sederhana dipahami sebagai proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Konsep bisnis dalam globalisasi ekonomi ada beberapa indikator-indikator dalam lingkup bisnis secara global sebagai berikut. Ada 6. Yang pertama, menjemurnya sejumlah pesaing baru. Yang kedua, tekanan-tekanan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Yang ketiga, kesempatan-kesempatan baru. Yang keempat, deregulasi. Yang kelima, keragaman tenaga kerja. Yang keenam, sosial, politik, dan hukum. Adapun dampak globalisasi terhadap organisasi dan manajemen lokal. Adapun norma, moral, dan etika dalam bisnis global. Materi yang keenam atau terakhir, etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Definisi dari manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan pemodelan, pembiayaan atau pembelanjaan, dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Adapun manajemen keuangan dalam perkembangannya telah berubah. Yang pertama dari studi yang bersifat deskriptif. Yang kedua dari bidang yang meliputi penggunaan dana atau alokasi dana. Yang ketiga dari bidang yang menekankan pada analisis eksternal perusahaan menjadi bidang yang menekankan pada pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Adapun peranan manajemen keuangan dalam perusahaan, yang pertama, bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok manajemen keuangan, pemerolehan, pembiayaan untuk pembelanjaan, dan manajemen aktiva secara efisien. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien. Yang keempat, persaingan antar perusahaan. Yang kelima, perekonomian dunia yang tidak menentu. Yang ketujuh, perubahan teknologi. Adapun fungsi-fungsi manajemen keuangan ada 2. Yang pertama, fungsi penggunaan dana. Yang kedua, fungsi mendapatkan dana. Adapun
Keputusan dalam manajemen keuangan ada 4. Yang pertama, keputusan investasi. Yang kedua, keputusan pembelanjaan. Yang ketiga, kebijakan dividen. Keempat, keputusan manajemen aktiva. Adapun tujuan manajemen keuangan ada 2, tujuan tradisional. Dan yang kedua, tujuan yang lebih tepat atau relevan. Nya itu peran akuntansi dalam corporate governance. Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan atau financial statement kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Adapun prinsip-prinsip dasar akuntansi keuangan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau general accepted accounting principles dalam membuat laporan. Prinsip dan konsep akuntansi dikembangkan dari hasil penelitian, praktik akuntansi sehari-hari, dan pengumuman dari lembaga yang berwenang, yaitu Financial Accounting Standard Board atau FASB, menerbitkan Statement of Financial Accounting Standard and Interpretation. Yang kedua, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Itulah materi etika bisnis yang telah saya paparkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman, begitupun bagi saya sendiri. Mohon maaf bila ada kata salah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.